Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal usaha, yaitu usaha pembibitan bunga. Saya Vista Madya Salintang, absen 1. Visi misi dari usaha pembibitan bunga, yaitu yang pertama, visi menjadikan usaha pembibitan tanaman hias sebagai salah satu usaha yang dapat meningkatkan penghasilan serta bermanfaat untuk memperindah dan mempercantik desain rumah masyarakat sekitar. Misi yang pertama, mengurangi polusi yang bermanfaat bagi lingkungan. Yang kedua, memperindah lingkungan agar tetap terlihat hidup. Yang ketiga, menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan pemuda. Tujuan usaha yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi polusi pada lingkungan. Dan yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan pasar akan tanaman hias. Selanjutnya, lokasi tempat pendirian usaha. Lokasi usaha diperoleh dengan penyewaan ruko. Selain itu, kita harus memperhatikan pemilihan tempat dan memperhatikan berbagai aspek, antara lain. Yang pertama, memperhatikan tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Yang kedua, memperhatikan tingkat keramaian sekitar lokasi. Yang ketiga, memilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Yang keempat, memperhatikan akses menuju lokasi. Yang kelima, kebersihan lokasi. Yang keenam, tempat usaha mudah dilihat. Yang ketujuh, dekat dengan konsumen. Yang kedelapan, tingkat keamanan yang mendukung. Selanjutnya, aspek produksi. Yang pertama, jenis produk. Produk yang akan diproduksi dan dijual dalam usaha ini adalah tanaman hias berupa tanaman dalam bentuk bibit siap tanam. Yang kedua, jumlah produk. Jumlah tanaman yang akan dibudidayakan dalam usaha ini sebanyak 30, yaitu anggrek, melati, mawar, matahari, kamboja, bougainville, kaktus, sri rejeki, beras kutah, bunga sepatu, bunga asoka, alamanda, kemuning, lili, tapak dara, lavender, adenium, aglonema, agapanthus, ageratum, aster, amaran, amaryllis, anyelir, calendula, dan dahlia. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Vista Amelia Agustin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Vista Madya Salintang. Perkenalkan, nama saya Vista Amelia Agustin, absen 2. Yang selanjutnya yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan berupa pupuk sejumlah 5 karung, pot tanaman 100, polybag 150, pestisida 5, serabut kelapa 5 kg, tali tambang 3, arang 2 karung, rak bunga 5, jaring paranet 24 meter, hand sprayer 2, sekop 3, selang 1, paralon 1, keran 2, gunting tanaman 2, teko untuk menyiram tanaman sejumlah 2, tandon air 1, sarung tangan 5, pH meter tanah digunakan untuk mengukur kadar tanah sejumlah 1, dan total biaya untuk pembelian sarana dan prasarana tersebut sejumlah Rp4.347.000. Selanjutnya, proses produksi. Cara mendapatkan bibit tanaman. Bibit tanaman untuk memulai pembibitan didapat dari pembelian bunga dari kebun bunga, dari perumahan warga, dan biji tanaman yang dikeringkan. Dan berikut adalah cara untuk mendapatkan pembibitan yang dilakukan oleh tim kerja agar menghasilkan bibit unggul yang siap untuk dijual. Yang pertama, dengan cara cangkok. Pilihlah induk dengan batang yang kokoh, pastikan sudah berwarna coklat, kemudian kelupas batang hingga berwarna putih.
Setelah itu, lapisi dengan tanah sekam, pasir malang, humus, dan pakis dengan perbandingan 1:5:2:2. Terakhir, bungkus dengan plastik dengan lubang untuk sirkulasi udara dan lubang untuk pengakaran. Yang kedua, stek. Cara untuk menanam aglaonema dengan stek yaitu: pertama, pilih pucuk indukan dengan kriteria kokoh dan memiliki setidaknya 5 daun yang masih tersisa. Hal ini untuk menjaga tumbuhan tetap hidup walaupun sudah dipotong pucuknya. Kedua, tanam hasil pucuk induknya yang dipilih pada media pot. Yang ketiga, biji. Cara menanam aglaonema dengan biji yaitu: pertama, biji dari induk yang sudah tua. Kedua, rendam biji selama 2 jam. Ketiga, tanam biji hasil rendaman tersebut. Selanjutnya, pesaing. Pesaing toko bunga ini yaitu perusahaan lain yang memproduksi pembibitan bunga pada daerah tersebut ataupun toko bunga. Trik untuk memenangkan persaingan yaitu: 1. Penataan tempat yang asri. 2. Mengusahakan tanaman yang ditawarkan lengkap dan bermutu serta memiliki stok yang cukup banyak. 3. Sistem pelayanan yang baik. 4. Memberikan harga yang layak dan terjangkau. 5. Memberikan diskon. 6. Memberikan penjelasan kepada konsumen bagaimana cara merawat tanaman. 7. Ikut serta dalam pameran tanaman hias. 8. Memproduksi bunga yang unik dan lebih bervariasi. 9. Membuka cabang baru atau outlet di tempat lain. 10. Memperbanyak bunga yang paling digemari konsumen. Terima kasih. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Intan Kurniasari. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Kurniasari, absen 9. Saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya dan rencana pendapatan. Anggaran biaya didapat dari pertama modal sejumlah 15 juta rupiah dengan biaya produksi sejumlah 10.419.000 rupiah. Biaya produksi ini sudah termasuk semua biaya termasuk listrik, air, bahan, dan interior ataupun sarana prasarana yang diperlukan. Yang kemudian rencana pendapatan sebesar 9.825 dihitung dari pendapatan bersih tiap bulan. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi direktur yaitu Linda Agustina, kemudian bagian keuangan Vista Amelia, bagian pemasaran Irma Nandasari, karyawan 1 Intan Kurniasari, karyawan 2 Vista Madia Salintang. Setiap karyawan di sini akan mendapat gaji sebesar Rp1.500.000 sesuai UMR di Kota Blitar. Terima kasih. Saya Irma Nandasari, kelas 12 UTKB 2 absen 10, akan melanjutkan presentasi dari Intan Kurniasari. Saya akan menjelaskan tentang jenis bunga beserta harganya. Yang pertama, ada bunga anggrek dengan harga Rp68.500, bunga mawar Rp45.500, bunga melati Rp50.500, bunga matahari Rp45.500, bunga janda bolong Rp65.500, bunga kamboja Rp45.500, bunga bougainville Rp40.500, bunga kaktus Rp40.500, Sri Rejeki Rp45.500, beras kuta Rp45.500, bunga sepatu Rp43.000, bunga asoka Rp48.000, alamanda Rp48.000, bunga kemuning Rp50.500, bunga lili Rp60.500, bunga amarlir Rp50.500, bunga tapak dara
45.500, lavender 58.000, adenium 65.500, aglonema 65.500, agapanthus 50.500, ageratum 40.500, aster 58.000, amaranth 58.000, anyelir 58.000, calendula 55.500, dahlia 60.500, kana 58.000. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Linda Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Agustina akan meneruskan presentasi dari Irma Nadasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung keuntungan dan cash flow. Cara menghitung cash flow dalam menentukan cash flow dengan cara modal awal sebesar 15 juta, modal akhir 4.581 dibagi 2, hasilnya 9.790.500. Sedangkan rasio pemutarannya keuntungan dibagi cash flow dikali 100, hasilnya 100%. Jadi keuntungan bulan pertama mencapai 100%. Keuntungan bulan kedua bisa berubah seiring bertambahnya penjualan. Sedangkan volume penjualan, harga jual sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah C. Harga jual sama dengan 50.000, biaya tetap 24.000, biaya variabel 30.000. 50.000 sama dengan 24.000 ditambah 30 ditambah C. 50.000 ditambah 54 ditambah C. C sama dengan 54.000 dikurangi 50 sama dengan 4. Jadi agar perusahaan tidak rugi, perusahaan minimal harus menjual 4 unit produk dalam sehari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.